Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nuraini Amelia, mahasiswa dari program studi S1 Administrasi Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahayu, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dengan judul Dinamika Kelompok Organisasi di Divisi Pelayanan di Rumah Sakit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Adapun tujuannya dari judul ini adalah yang pertama, bagaimana memahami kerja dalam suatu tim. Kemudian yang kedua, melakukan analisa masalah dalam kelompok di tim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui rekomendasi dan solusi yang akan dilakukan. Judul ini dilatar belakangi oleh rumah sakit memiliki standar pelayanan tinggi yang harus dijaga secara konsisten. Dalam praktiknya, keberhasilan divisi pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keahlian individu, tetapi juga oleh bagaimana anggota tim bekerja sama, berkomunikasi, dan menanggapi dinamika kelompok dalam organisasi. Namun, dinamika kelompok di lingkungan kerja yang kompleks seperti rumah sakit dapat menimbulkan tantangan, perbedaan latar belakang profesional, tekanan kerja yang tinggi, serta tuntunan pelayanan yang cepat dan akurat bisa memicu konflik, miskomunikasi, atau terbentuknya subkelompok yang mempengaruhi iklim kerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perilaku kelompok terbentuk dan berpengaruh dalam konteks organisasi layanan kesehatan. Melalui studi ini, kami ingin mengeksplorasi lebih dalam perilaku kelompok dalam divisi pelayanan serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah struktur organisasi di suatu rumah sakit untuk divisi pelayanan, di mana divisi pelayanan memiliki unit-unit terkait yang berperan aktif terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, di mana organisasi ini langsung dipimpin oleh Hospital Director. Kemudian di bawah dari Hospital Director adalah Operation and Service Division, yaitu kepala divisi. Kemudian di bawahnya adalah Front Office Department, yaitu kepala departemen, yang membawahi front office outpatient, front office inpatient, kemudian call center, serta patient service eksekutif atau customer service. Di dalam inilah struktur organisasi terbentuk adanya tim-tim yang bekerja sama, terorganisir, berkoordinasi, berkomunikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pasien yang ada di rumah sakit. Apa saja sih deskripsi masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut? Di antaranya yang pertama adalah bagaimana dinamika dan bentuk perilaku organisasi di divisi tersebut. Kemudian yang kedua, pengaruh perilaku kelompok terhadap kinerja tim dan efektivitas pelayanan seperti apa. Kemudian yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perilaku kelompok dan strategi organisasi dan bagaimana cara mengatasinya. Dari deskripsi masalah tersebut, akhirnya timbullah 4 isu yang perlu kita analisa dan kita cari solusinya. Yang pertama adalah adanya senioritas dalam divisi front office atau pelayanan. Kemudian tidak berani menyampaikan pendapat atau menyampaikan masalah yang terjadi. Kurangnya inisiasi dalam menghadapi masalah dan takut melakukan eskalasi. Kemudian, perselisihan antara individu dalam kelompok mempengaruhi efektivitas dalam bekerja. Dari isu-isu yang kita dapat, ada 4 item tadi, dapat dijelaskan secara analisis teorinya. Yang pertama adalah adanya senioritas dalam kelompok organisasi. Teori yang terkait dengan isu ini adalah teori struktur kelompok dan hierarki sosial dalam organisasi, di mana dalam struktur kelompok atau senioritas seringkali menciptakan hierarki yang mempengaruhi alur komunikasi dan pengambilan keputusan. Menurut teori struktur sosial organisasi, keberadaan senioritas dapat menimbulkan ketimpangan kuasa dan dominasi dalam interaksi kelompok.
Sehingga berakibat dampaknya adalah anggota junior mungkin merasa enggan menyuarakan ide karena adanya dominasi dari senior yang bisa membatasi kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua adalah tidak berani menyampaikan pendapat atau menyampaikan masalah yang terjadi. Teori ini terkait dengan teori spiral keheningan atau psychological safety. Spiral keheningan menunjukkan bahwa individu cenderung diam ketika merasa opininya berbeda dari mayoritas atau kelompok dominan. Sementara teori psychological safety menekankan pentingnya lingkungan yang aman secara psikologis agar anggota tim merasa nyaman berbicara. Dari dampak ini adalah ketidakberanian dalam menyampaikan pendapat, menurunkan kolaborasi, dan menyumbat alur komunikasi. Yang penting dalam menyelesaikan masalah, ada rasa takut yang menghantui, bahkan jika menyampaikan masalah, kemungkinan masalah itu akan kembali dilimpahkan atau kita yang disalahkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya inisiasi dalam menghadapi masalah dan takut melakukan eskalasi. Ini masuk ke dalam teori of planned behavior dan Leonid Helpness theory, di mana individu dalam persepsi bahwa tindakan mereka tidak akan berdampak atau cenderung pasif. Dalam teori planned behavior, niat untuk bertindak dipengaruhi oleh norma sosial dan persepsi kontrol diri. Jika individu merasa tindakannya tidak didukung atau bisa menimbulkan konflik, maka ia cenderung menahan diri. Dari dampak ini, masalah tidak terselesaikan dengan cepat karena tidak ada yang eskalasi. Yang ada malah memperburuk efisiensi atau kerja kelompok, mungkin bisa juga memperburuk kondisi atau masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah perselisihan antara individu dalam kelompok mempengaruhi efektivitas dalam bekerja. Nah, teori ini masuk ke dalam teori konflik sosial dan teori kohesivitas kelompok, di mana konflik interpersonal dapat merusak hubungan sosial dalam kelompok, mengganggu kohesivitas dan mengurangi sinergi. Kohesivitas yang rendah berdampak pada penurunan motivasi, koordinasi, dan produktivitas kerja. Hal ini berdampak pada efektivitas kerja menurun akibat kurangnya kerjasama dan suasana kerja yang tidak kondusif, yang ini membuat tidak nyaman pada saat bekerja untuk semua tim. Dari isu-isu dan analisis teoritis yang sudah saya paparkan tadi, maka dapat diambil rekomendasi dan solusinya. Di antaranya yang pertama adalah senioritas dalam kelompok organisasi. Solusi atau rekomendasi yang bisa kami lakukan atau kita lakukan adalah yang pertama, bangun budaya egaliter dan inklusif. Ciptakan lingkungan kerja yang mendorong semua anggota tanpa memandang senioritas untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Kemudian sistem rotasi peran dalam tim. Berikan kesempatan bagi anggota tim-tim lain untuk memimpin proyek atau menjadi penanggung jawab persif dalam pekerjaan agar terjadi kontribusi kekuasaan yang lebih merata. Kemudian poin yang kedua adalah tidak berani menyampaikan pendapat. Rekomendasinya apa? Yang pertama adalah bangun psychological safety. Pemimpin kelompok atau pemimpin tim perlu secara aktif menciptakan suasana di mana semua orang merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Memberikan mereka kesempatan untuk speak up apa yang mereka rasakan saat ini. Kemudian adakan forum umpan balik reguler, sediakan sesi terbuka atau anonim untuk berbagi ide, kritik, atau keluhan. Kemudian melakukan meeting per 2 minggu, per bulan, sebagai wadah penyampaian inspirasi dan aspirasi semua anggota kelompok atau dalam tim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya inisiasi dan ketakutan bereskalasi untuk melakukan eskalasi pada masalah-masalah yang dihadapi. Rekomendasi atau solusinya apa untuk yang poin 3 ini? Di antaranya yaitu pengambilan atau pelatihan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Tingkatkan kemampuan anggota untuk mengenali, menghadapi, dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Buat sistem eskalasi yang jelas dan suportif. Sediakan mekanisme formal di mana anggota merasa didukung jika perlu menyampaikan masalah kepada pimpinan atau pemimpin yang lain. Kemudian bangun budaya tidak menyalahkan, no blame culture. Fokus pada perbaikan sistem, bukan mencari kambing hitam.
saat terjadi kesalahan. Bukan mencari ini siapa yang salah, melainkan ini solusinya seperti apa, mitigasi selanjutnya seperti apa. Itu yang harus dipikirkan, bukan mencari ini siapa yang salah. Kemudian yang terakhir adalah perselisihan dalam kelompok. Rekomendasi dan solusinya adalah berikan fasilitas pelatihan manajemen konflik, ajarkan keterampilan resolusi konflik dan komunikasi empatik bagi semua anggota. Bentuk tim dengan kejelasan peran dan tanggung jawab. Perjelas peran untuk menghindari tumpang tindih tugas yang dapat menimbulkan konflik. Jadi dibuatkan item-item apa saja yang mesti mereka kerjakan, job desk apa saja, uraian tugas apa saja yang harus mereka kerjakan tanpa harus tumpang tindih dengan pekerjaan-pekerjaan oleh tim yang lain. Kemudian bangun kohesivitas melalui kegiatan tim atau team building, dorong interaksi positif dan kerjasama antar individu melalui kegiatan di luar rutinitas kerja, misalnya melakukan gathering, melakukan kumpul bersama di luar dari jam kerja supaya untuk membangun kekeluargaan di dalam tim tersebut. Dari isu, deskripsi masalah, kemudian analisa teori, serta rekomendasi dan solusi yang saya sampaikan atau saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi. Kemudian perilaku kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Kemudian yang ketiga adalah sistem organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Sehingga sebuah perusahaan perlu atau berkonsentrasi atau memfokuskan kepada memperkuat aspek individu dalam kelompok, dalam departemen, tim atau divisi, misalnya pelatihan, motivasi, dan pengembangan tim, serta merevisi sistem organisasi agar lebih adaptif, adil, dan mendukung produktivitas. Berikut adalah salah satu dokumentasi kegiatan meeting dan diskusi rutin pada divisi pelayanan. Hal ini dilakukan setiap minggu atau per 2 minggu sekali atau mungkin setiap bulan, di mana fungsinya adalah sebagai tempat wadah menyampaikan aspirasi, kemudian inisiasi, kemudian masalah, kemudian apapun itu yang bisa kita pecahkan bersama. Apa nih solusinya, mitigasinya seperti apa, supaya semua pelayanan yang ada di rumah sakit dapat berjalan dengan lancar. Demikian presentasi tugas akhir semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.